Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang sedang menonton video ini, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang ulama-ulama asal Indonesia yang mendunia. Tonton dan simak terus sampai selesai ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau bernama lengkap Abu Abd Al-Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, kota Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Beliau merupakan keturunan Syekh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, kota Cirebon, serta generasi ke-12 dari Sultan Banten. Ketika beliau berusia 15 tahun, membulatkan tekadnya untuk berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Disinilah beliau menuntut ilmu kepada tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam. Kematangan dan kecerdasan beliau saat menuntut ilmu sangat diakui di setiap guru-guru yang beliau pelajari atau yang beliau temui. Bahkan ulama asal Mesir, yakni Syekh Umar Abdul Jabbar, ditulis dalam karyanya, tidak ragu menyebut Syekh Nawawi sebagai sosok yang produktif dan menguasai berbagai cabang keilmuan. Beliau berhasil menulis ratusan judul kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama di Jazirah Arab dan di wilayah Asia Tenggara, bahkan di Indonesia sendiri. Karya-karya beliau menjadi kurikulum wajib di setiap pesantren dan madrasah. Produktivitas beliau membuatnya dijuluki sebagai Bapak Kitab Kuning. Bahkan murid-muridnya pun tersebar di Indonesia dan di Mekah. Kedua, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Beliau lahir di Kota Tuwo, Balaigura, 7 Angkek, Agam, Sumatera Barat pada tahun 1860. Syekh Khotib bernama lengkap Al-Alamah As-Saykhul Ahmad Khotib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdul Rahman. Masa kecil beliau diisi dengan gemblengan Syekh Abdul Latif, yakni ayahnya sendiri. Dan ketika beliau menginjak 10 tahun, beliau dititipkan oleh ayahnya ke beberapa ulama-ulama besar di Mekah. Beliau dikenal jenius dan rendah hati, dan beliau juga tercatat sebagai orang non-Arab yang dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram, Mekah. Dari tangan beliau lahir ratusan karya-karya, bahkan dijadikan rujukan oleh ulama-ulama dunia. Ketiga, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ulama berdarah Padang, Sumatera Barat ini dilahirkan 17 Juni 1915 dan beliau wafat di Mekah pada tanggal 20 Juli 1990. Beliau bermula menimba ilmu dari ayahnya sendiri, yakni Syekh Muhammad Isa Al-Fadani. Lepas dari ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya ke Madrasah As-Sayutiyah di kota Mekah. Setelah beliau dewasa, beliau mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah, dan beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Bahkan soal karya, beliau berhasil menulis 97 kitab. Dan yang paling banyak dikenal berjudul Al-Fawaid Al-Janiyah. Buku ini bahkan dijadikan materi silabus dalam mata kuliah usul fikih di Fakultas Syariah Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ulama besar Al-Alamah Habib Al-Assegaf bin Muhammad Assegaf menjuluki beliau Sayutiyu Jamanihi, yakni Imam Sayuti pada zamannya. Ulama asal Hadramut Yaman itu mengaku terkagum-kagum atas keluasan ilmu Syekh Yasin tersebut. 4. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada tanggal 17 Maret 1710, dan beliau wafat pada usia 102, yakni
3 Oktober 1812. Beliau juga mempunyai julukan Anumerta Datuk Kalampayan. Beliau mengawali pendidikannya di bawah tempaan ayahnya sendiri, yakni Syekh Abdullah. Ketika beliau jelang remaja, beliau pergi ke Mekah dan menimba ilmu kepada ulama-ulama masyhur. Banyak karya-karya yang ditulis oleh beliau, namun satu kitab yang berjudul Sabilal Muhtadin Lit Tafaquh fi Amridin dianggap banyak tokoh sebagai buku paling monumental. Kitab yang memuat penjelasan hukum fikih itu bahkan dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. 5. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau lahir di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada tanggal 1 Agustus 1970. Menempuh pendidikan agama di Mekah bersama Kiai Haji Hasim As-Sari, Syekh Hasan Maksum, Syekh Khotib, Syekh Jain Simabur, dan lain-lainnya. Banyak karya beliau menjadi sumber inspirasi bagi ulama-ulama di Asia Tenggara dan di Jazirah Arab. Sekembalinya ke Indonesia, pada tahun 1950, beliau turut serta dalam keanggotaan konstituante mewakili Persatuan Tabariyah Indonesia atau PERTI. Bahkan, beliau memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno serta beberapa tokoh lainnya dari Malaysia maupun Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ya.